temenin kita yuk jalan-jalan ke Museum Kebangkitan Nasional. Perjalanan kita dimulai dari stasiun KRL Gondangdia. Dari stasiun KRL Gondangdia, kita dapat melanjutkan perjalanan dengan menggunakan busway non-BRT tujuan Gondangdia Pasar Senen. Perjalanan menggunakan busway ini memakan waktu kurang lebih 10 menit untuk tiba di halte Museum Kebangkitan Nasional. Setelah transit, kita dapat melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 15 menit untuk tiba di Museum Kebangkitan Nasional. Ikutin kita terus yuk untuk mengeksplor museum ini. Sebelum memasuki museum, kita diperkenankan untuk membeli tiket terlebih dahulu. Saat pertama kali tiba di museum, kita langsung diarahkan ke dalam studio untuk menonton film yang bercerita tentang sejarah berdirinya Museum Kebangkitan Nasional. Setelah menonton film yang berdurasi sekitar 15 menit, ruang pertama yang kita tuju adalah ruang kelas Stovia. Ruang kelas Stovia merupakan sebuah ruangan yang menjadi awal terciptanya Budi Utomo, organisasi pertama pemuda di Indonesia. Tepat di samping ruang kelas Stovia terdapat ruang bangkitnya pendidikan Bumiputra, yang dimana merupakan konteks dalam sejarah pendidikan di Indonesia yang menunjukkan bagaimana kaum Bumiputra mengalami pendidikan kolonial dan bagaimana mereka membentuk kesadaran nasionalisme melalui pendidikan. Pendidikan ini juga membentuk kelas sosial baru dalam lingkungan kaum Bumiputra yang disebut Bumiputra terpelajar. Museum Kebangkitan Nasional terdiri dari beberapa ruangan yang menampilkan koleksi yang meliputi penderitaan akibat kolonialisme dan perjuangan rakyat dalam melawan kolonialisme itu sendiri. Terdapat berbagai macam koleksi yang menunjukkan sejarah perjuangan rakyat Indonesia, termasuk informasi tentang perjuangan nenek moyang. Selanjutnya, kita memasuki ruang awal pergerakan nasional. Ruang ini menggambarkan terkait bangkitnya pergerakan nasional di Indonesia. Selain itu, ruang ini juga menampilkan peragaan kelas Stovia, pembelaan HF Roll, dan patung pelajar Stovia dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satu hal menarik juga nih yang terdapat di Museum Kebangkitan Nasional, kita dapat membaca buku-buku yang disediakan di dalam kafetaria Museum Kebangkitan Nasional. Dan juga terdapat berbagai macam snack yang dapat kita beli dalam kafetaria Museum Kebangkitan Nasional. Bangunan Museum Kebangkitan Nasional ini memiliki bentuk bangunan persegi panjang yang tidak sempurna. Museum Kebangkitan Nasional memiliki ruangan yang terbagi menjadi dua kawasan. Ruangan Asrama Stovia merupakan salah satu ruangan yang menarik di dalam museum ini. Ruangan asrama ini mencerminkan suasana sekolah dokter Stovia yang merupakan tanda era ilmu pengetahuan di Indonesia. Di ruangan asrama Stovia ini terdapat fasilitas yang dilengkapi untuk pelajar yang tinggal di sana. Selanjutnya, ruangan Sekolah Dokter Jawa itu apa sih? Ruangan Sekolah Dokter Jawa merupakan ruangan bagian dari Sekolah Kedokteran Stovia. Di dalam ruangan Sekolah Dokter Jawa terdapat berbagai alat kedokteran yang masih disimpan untuk menunjukkan sejarah perkuliahan kedokteran di Indonesia dari masa lampau. Alat-alat kedokteran tersebut menjadi sumber informasi dan pendukung sejarah perkuliahan di Indonesia loh, serta memperjelas perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan kolonialisme. Terdapat wawasan tentang budaya dan spiritualitas masyarakat pada masa lampau juga nih teman-teman. Pada masa lampau, masyarakat yang pendidikannya masih kurang tentu belum percaya dengan ilmu kedokteran. Mereka lebih mempercayai dengan dukun atau dengan ilmu-ilmu gaib yang tidak pasti. Selanjutnya, dalam ruangan media pembelajaran terdapat anatomi manusia dan terdapat etalase kaca dengan tengkorak asli yang menunjukkan sejarah kedokteran di Indonesia. Selanjutnya, kita memasuki ruang pers. Ruangan ini menggambarkan tentang perjalanan pers perjuangan di Indonesia.
Selanjutnya, kita memasuki ruangan Memorial Budi Utomo. Di dalam ruangan ini menggambarkan terkait suasana pada saat pertemuan antara Wahidin dengan para pelajar Stovia untuk membicarakan tentang keadaan masyarakat yang pada umumnya sangat tertinggal dalam bidang pendidikan sehingga muncullah ide pembentukan Studi Fonds. Akhirnya kita sudah sampai di ujung video nih. Terima kasih teman-teman telah menonton video perjalanan kami. See you di next video. Dadah!